Kelana dan petualangan ke negeri awan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau, hiduplah seorang gadis kecil bernama Kelana. Kelana sangat suka berkelana. Setiap hari ia menjelajahi setiap sudut desa, menelusuri sungai, mendaki bukit, dan bahkan memasuki hutan kecil di pinggir desa. Kelana selalu membawa tas kecil berisi bekal dan buku catatan untuk menulis semua hal menarik yang ia temui. Suatu pagi ketika Kelana sedang duduk di puncak bukit sambil menikmati pemandangan, ia melihat sesuatu yang aneh di langit. Ada sebuah tangga awan yang menjulang tinggi, seolah-olah mengajaknya naik ke atas. Kelana penasaran dan memutuskan untuk mencoba memanjatnya. Dengan hati-hati, Kelana menaiki tangga awan itu. Semakin tinggi ia naik, semakin indah pemandangan di sekitarnya. Akhirnya, ia tiba di sebuah negeri yang terbuat dari awan. Negeri itu sangat indah, dengan rumah-rumah awan, pohon-pohon awan, dan bahkan sungai awan yang mengalir lembut. Di negeri awan itu, Kelana bertemu dengan seorang peri kecil bernama Nimbus. "Selamat datang di negeri awan, Kelana," kata Nimbus. "Kami sedang membutuhkan bantuanmu. Awan-awan kami mulai menghilang dan kami tidak tahu mengapa." Kelana merasa terpanggil untuk membantu. "Apa yang bisa kulakukan?" tanyanya. Nimbus menjelaskan bahwa ada sebuah kastil di ujung negeri yang dihuni oleh penyihir angin. Penyihir itu telah mencuri kunci awan yang membuat awan-awan di negeri itu tetap hidup. Tanpa kunci itu, negeri awan akan lenyap. Dengan semangat petualangan, Kelana memutuskan untuk mencari kunci awan itu. Nimbus memberinya peta kecil dan berkata, "Hati-hati Kelana, perjalanan ini penuh dengan tantangan. Tantangan pertama adalah melewati lembah kabut. Kabut tebal membuat Kelana hampir tidak bisa melihat apa-apa. Tapi dengan menggunakan kompas kecil yang ia bawa, Kelana berhasil menemukan jalan keluar. Tantangan kedua adalah melintasan jembatan angin. Jembatan itu terbuat dari awan tipis dan digoyang oleh angin kencang. Kelana harus berhati-hati dan menjaga keseimbangan. Dengan napas dalam-dalam, ia berhasil melintasi jembatan itu. Tantangan terakhir adalah menghadapi penyihir angin di kastilnya. Penyihir itu besar dan menakutkan. Tapi Kelana tidak gentar. "Aku datang untuk mengambil kunci awan," katanya dengan tegas. Penyihir angin tertawa. "Kau pikir bisa mengalahkanku, gadis kecil?" Tapi Kelana punya rencana. Ia mengeluarkan buku catatannya dan menunjukkan gambar-gambar indah yang ia buat selama petualangannya. "Lihatlah betapa indahnya negeri ini. Awan-awan ini adalah rumah bagi banyak makhluk. Tolong kembalikan kunci awan." Penyihir angin terkesan dengan keberanian dan kebaikan hati Kelana. Akhirnya ia menyerahkan kunci awan. "Kau telah membuktikan bahwa keberanian dan kebaikan bisa mengalahkan kekuatan manapun," kata penyihir angin. Kelana segera kembali ke negeri awan dan mengembalikan kunci awan ke tempatnya. Awan-awan pun kembali hidup dan negeri itu kembali indah seperti semula. Nimbus dan semua makhluk di negeri awan sangat berterima kasih kepada Kelana. Sebagai hadiah, Nimbus memberinya sebuah peluit kecil yang terbuat dari awan. "Peluit ini akan memanggil tangga awan kapanpun kau ingin kembali ke sini," kata Nimbus. Kelana pulang ke desanya dengan hati yang bahagia. Sejak saat itu, ia tahu bahwa petualangan tidak hanya tentang menjelajahi tempat baru, tapi juga tentang membantu orang lain dan belajar dari setiap pengalaman. Sekian.